Halo teman-teman, di sini kelompok 7 will explain about alur perkara perceraian di peradilan agama. Di mana anggota kelompok 7 ini berjumlah 5 orang, terdiri dari 4 perempuan dan 1 laki-laki. Anggota kelompok 7 sendiri pada saat ini akan berfokus pada alur peradilan agama pada perkara perceraian. Oke teman-teman, first of all yang harus dilakukan adalah menyiapkan dokumen penting sebagai berikut. Ketika telah menyiapkan dokumen tadi, kita akan beralih atau membawanya kepada pengadilan agama. Di sini teman-teman, kita akan mengajukan surat gugatan dan kita membawa surat gugatan cerai. Dan jika menggunakan jasa kuasa hukum, maka bisa meminta kuasa hukum untuk menyusun surat gugatan cerai atas nama teman-teman secara tertulis. Selanjutnya, ketika telah mengajukan surat gugatan tadi, kita akan membayar biaya penjer perkara. Kemudian adalah menunggu persidangan, di mana menunggu persidangan di sini adalah selang 1 hingga 2 hari setelah gugatan didaftarkan. Maka ketua pengadilan akan menetapkan majelis hakim yang akan menjalankan persidangan atas perkara tersebut. Persidangan pertama biasa kita sebut sebagai mediasi jika kedua belah pihak hadir pada persidangan. Persidangan kedua yaitu pembacaan surat gugatan. Jawaban tergugat, setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang ketiga. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau tangkisan atau rekopensi atau gugatan balik. Replik penggugat. Agenda pada sidang keempat adalah replik penggugat setelah tergugat menyampaikan jawabannya. Kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Selanjutnya yaitu duplik atas replik dari penggugat oleh tergugat. Sidang kelima dengan agenda duplik atas replik dari penggugat oleh tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya. Tahap selanjutnya yaitu menunjukkan bukti, di mana penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Kesimpulan para pihak. Pada sidang ketujuh ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing dan berisi tentang jalannya persidangan serta fakta-fakta dalam persidangan menurut penggugat dan tergugat. Tahap selanjutnya musyawarah majelis hakim. Majelis hakim akan mengadakan musyawarah majelis hakim yang bersifat rahasia. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Tahap selanjutnya yaitu putusan, di mana setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Oke guys, that's all about alur perkara perceraian pengadilan agama dari kelompok 7. Thank you for watching and see you in the next materi. Bye!